Laptop gaming semakin hari semakin membuat kita pusing. Pilihannya terlalu banyak dan harganya pun membuat dompet kita tercompang-camping. Apalagi fitur dan spesifikasi yang diberikan bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Ini adalah daftar 10 laptop gaming yang pada tahun 2019 akan segera di-launching. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID, dan di video kali ini, tim DKID sudah mengumpulkan footage dan juga data-data yang ada di berbagai brand laptop gaming yang kabarnya akan di-launching pada tahun 2019. Tapi beberapa juga ada yang sudah di-launching di pertengahan 2018 kemarin, tapi karena alasan tertentu memang belum masuk ke Indonesia. Dan terima kasih yang sudah support kita dengan cara mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum, langsung saja tekan tombol subscribe atau berlangganan di pojok kanan bawah, serta tekan juga gambar lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian juga akan berkesempatan memenangkan giveaway menarik setiap minggunya. Dan inilah 10 laptop gaming terbaik di tahun 2019 versi DKID. XP Pavilion Gaming. XP Pavilion Gaming ini sudah pernah kita review sebelumnya. Kalian bisa klik link di atas bila ingin tahu review yang lebih lengkap. Dan menurut saya, secara desain, XP Pavilion Gaming ini hampir mirip-mirip dengan laptop gaming dari Razer Blade. Dengan warna dominan hitam dan aksen hijau di keyboardnya. Untuk harganya, laptop ini kisaran 13-14 juta untuk SKU dengan spesifikasi Intel Core i7 8750H, 8GB RAM, Nvidia 1050 dan 1TB hard disk dengan layarnya yang masih 60Hz. Namun untuk SKU tertingginya dibekali dengan 1060 dengan tambahan 128GB storage SSD serta layarnya sudah 144Hz. Dan untuk XP Pavilion Gaming ini minusnya adalah di sistem coolingnya yang kurang optimal, karena waktu kita tes game PUBG suhunya menjadi abnormal sehingga dibutuhkan cooler eksternal agar bermain game tidak tersendal-sendal. Acer Nitro 5. Acer Nitro 5 ini bisa dibilang penghancur harga laptop gaming di tengah kenaikan dolar. Seakan-akan menjadi penyelamat di tengah harga yang tidak masuk di nalar. Karena ketika brand lain yang menggunakan 1060 harganya masih di atas 20 juta, Acer Nitro menawarkan harga yang lebih murah di kisaran harga 19 juta. Memang kalau disegmenkan, Acer Nitro ini masih di bawah Acer Predator, atau kalau di brand Asus sama dengan Asus TUF. Tapi Asus TUF saja yang menggunakan Nvidia 1060 masih menggunakan prosesor Core i5 di kisaran harga 16 juta. Sedangkan si Nitro 5 ini sudah menggunakan Intel Core i7 generasi ke-8, dan di next episode, DKID akan membahas tentang kenapa sih Acer Nitro itu bisa lebih murah, apakah ada part-part yang dipangkas untuk menjadi lebih murah. Jadi tunggu videonya ya. Dan kalau secara desain, menurut kita, Acer Nitro 5 ini sepertinya agak bingung, karena di area belakangnya menggunakan logo Predator yang menggantung. Jadi, ini Acer Nitro atau Acer Predator? Bingung kan? Dan sayangnya, meskipun sudah menggunakan Nvidia 1060, layar dari Acer Nitro 5 ini masih menggunakan layar 60Hz. Sedangkan brand lain yang dibekali 1060 sudah menggunakan layar 144Hz. Tapi mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa Acer Nitro lebih murah. Asus TUF FX505GE dan FX705GE. Mana suaranya Asus Lover? Yang katanya kalau tidak pakai brand Asus berarti bukan trendsetter. Memang kalau pasar Indonesia, Asus ini adalah brand yang paling santer dari segi penjualan dan juga jumlah service center. Dengan komunitasnya yang lumayan besar, sepertinya sulit untuk brand lain walaupun hanya untuk sekedar bersandar. Dan baru rasanya seperti kemarin launching Asus FX504, Asus sudah mau launching seri baru lagi dengan nama FX505. Yang kalau secara desain, yang paling menonjol dari adiknya FX504 adalah ketebalan framenya. Kalau di FX505 framenya lebih tipis, dan di seri ini ada warna baru dengan accent backlight warna kuning yang menurut saya sangat bombastis. Karena mungkin kita bosan dengan accent gaming warna merah yang secara zaman sudah terkikis habis. Kemudian FX505 ini dari segi dimensi juga lebih kecil dan lebih ringan. Keyboardnya mengadaptasi dari seri GL504 Strix 2 dengan tombol WASD yang transparan. Jadi untuk kalian yang belum memiliki budget untuk membeli ROG, Asus TUF ini adalah opsi lain bagi kalian. Dan menurut saya, ini adalah salah satu laptop mid gaming yang terbaik untuk saat ini. Dan untuk bocorannya, FX505 ini akan launching tahun depan. Sebenarnya produk ini sudah ada, tapi Asus TUF FX504 masih banyak di distributor, sehingga harus dihabiskan dulu, karena kalau FX505 masuk, FX504-nya nanti jadi tidak laku, karena selisih harganya juga tidak terlalu jauh. Legend Y530. Legend Y530 ini adalah laptop gaming yang paling tidak terlihat gaming. Backlightnya menggunakan LED warna putih layaknya Ultrabook dengan engsel kuat yang menjadikannya tidak mudah ambruk. Dan di belakangnya terdapat logo Legend di atas O yang terlihat tertumpuk. Dan engselnya ini agak maju ke depan karena memang bagian belakangnya digunakan untuk sistem cooling fan dan port-port USB. Kalau desain memang kembali lagi ke selera. Kalau saya pribadi lebih suka dengan desain yang seperti ini, simple dan classy. Apalagi letak portnya yang ada di belakang, yang menurut saya akan menambah kerapian dalam segi penataan kabel. Ditambah lagi di brand Lenovo untuk seri gaming,
kalian akan dimanjakan dengan garansi yang namanya ADP atau Accidental Damage Protection. Jadi kalau misal laptop kalian jatuh, terbakar, atau terkena air, masih bisa digaransikan. Sayangnya laptop ini dari segi harga masih lumayan mahal, karena harganya di kisaran 19 juta dan VGA card-nya masih menggunakan 1050 Ti 4GB. Legend Y730. Seri Legend Y730 ini meskipun launchingnya sudah cukup lama, namun belum masuk ke Indonesia, karena memang seri Y720-nya belum habis di distributor. Jadi, mau tidak mau, kita harus menunggu pihak distributor mendatangkan produk ini ke dalam negeri. Karena para distributor pasti tidak ingin tekor. Dan dengan ketipisan dan kemewahannya ini, Y730 menjadi salah satu jawaban untuk para konten kreator. Dan kalau dari segi desain, seri Y730 ini hampir sama dengan Y530, dan di seri Y730 ini lampunya lebih rame. Udah kayak pasar malam yang isinya orang jualan sate. Karena sampai port-port USB-nya pun juga ada lampu RGB-nya. Keyboardnya juga RGB dan logo Y di belakang menyala RGB juga. Asus ROG GL504 Strix Hero 2. Ini adalah seri yang paling bikin saya sakit hati. Karena ketika peluncurannya, stok di DKID untuk seri GL503 ya sekitar masih ada 5 biji. Dan seri GL504 ini sudah beredar di pasaran dengan harganya yang sama sekali tidak selisih. Ya sebenarnya juga nggak sakit hati juga. Cuman kan harusnya nunggu stok di DKID tidak tersisa. Dan kalau ROG memang sudahlah. Dari segi penjualan juga cepet banget. Kayak jualan kacang yang masih hangat. Good job buat Asus untuk membangun nama brand di Indonesia. Dengan didukung service center yang hampir di setiap kota ada. Dan kalau secara desain, seri GL504 dan GL503 ini benar-benar berbeda. Bahkan kalau disandingkan GL504 dan GL503, si GL503 akan terlihat lebih jadul dan lebih tua karena GL504 ini menggunakan tin bezel dengan ditambahkannya LED di bagian depan yang menurut saya cukup satisfying kalau dilihat. Dan seri Asus GL504 ini adalah laptop dengan 144Hz dengan frame tercepat, yaitu hanya 3 millisecond. Alienware M15. Alienware cukup inovatif untuk seri M15-nya ini, karena Alienware yang dulu beratnya hampir 3-4 kg, di seri M15 ini beratnya hanya sekitar 2,2 kg. Hampir sama dengan MSI GS65 dan juga Razer Blade 15, yang juga sama-sama mengedepankan portabilitas. Meskipun Alienware M15 ini menggunakan Intel Core i7 dengan Nvidia 1070, namun baterainya ini tidak mudah terkuras. Seperti yang saya kutip dari laptopmac.com, baterainya bisa mencapai sampai dengan 6 jam, jadi lebih hemat listrik dan tidak membuat pusing ekonom. Kemudian laptop gaming ini juga memiliki USB Thunderbolt jika kalian merasa VGA 1070-nya masih kurang, karena Thunderbolt ini bisa difungsikan untuk eksternal VGA. Untuk sRGB, laptop ini adalah yang terbaik dengan 150% sRGB, diikuti dengan MSI GS65 dengan 132% dan Asus Zephyrus 120%. Tapi kalau dari segi ukuran, dimensi Alienware ini masih kalah tipis dan kalah kecil jika dibandingkan dengan MSI GS65 Steel Thin Series. Asus Zephyrus. Bisa dibilang kalau desain Asus Zephyrus ini adalah kiblat dari laptop gaming dari Asus ROG GL504 dan juga Asus TUF. Karena ketika laptop ini ditutup, di area belakang seperti ada potongan yang menunjukkan lampu-lampu indikator yang desainnya sama persis. Tapi yang bikin Asus Zephyrus ini berbeda adalah touchpad-nya yang terletak di sebelah kanan dan keyboardnya yang agak turun ke bawah karena bagian tengahnya adalah isi motherboard yang memang tujuannya agar laptop gaming ini bisa lebih tipis, namun sistem pendinginannya tetap dingin abis. Namun, menurut saya touchpad-nya ini tidak cocok untuk user yang tangannya kidal atau biasa menggunakan tangan kiri, karena ya letaknya yang ada di pojok kanan bawah, tidak di tengah seperti kebanyakan laptop pada umumnya. Untuk urusan dapur pacunya bisa dibilang mentok untuk harga sekitar 39 jutaan ini dengan Intel Core i7 dan juga VGA 1080. Dan Asus pintar sekali mengakali sistem cooling fan di Asus Zephyrus ini karena ketika laptop ini terbuka, bagian bawahnya akan terangkat. Kalau yang tidak tahu mungkin akan menganggap laptop ini pecah, namun sebenarnya tidak. Karena ini gunanya adalah untuk memperlancar sirkulasi udara. MSI GS65 Steel Thin Series. Untuk MSI ini juga pernah kita review sebelumnya, kalian bisa klik link di pojok kanan untuk melihat review kita tentang MSI ini. Secara desain, laptop ini tidak bikin migrain, karena kebanyakan laptop gaming desainnya terlalu main-main. Banyak sekali bentuk yang terlalu dipaksakan meniru mobil sport, dan laptop ini kalau dilihat tidak ada kesan gaming dan beratnya tidak bikin tangan kita berotot. Di area belakang tidak ada logo yang menyala-nyala, hanya ada logo MSI yang sedikit berbeda dengan logo MSI pada umumnya. Dan warna laptop ini dominan hitam dengan aksen pinggiran gold yang terlihat sangat elegan. Dan ini adalah laptop tertipis dan terkecil untuk laptop gaming, dengan beratnya hanya 1,8 kg dan ketebalan hanya 1,8 cm. Benar-benar seperti ultrabook yang ringan, namun spesifikasinya urakan. Sistem coolingnya juga bagus dengan 3 fan yang dinamakan MSI sebagai Trinity Cooler. Namun memang ketika cooler busnya menyala,
Suara kipasnya ini cukup mengganggu. Dan keyboardnya juga bekerja sama dengan SteelSeries, di mana tombol keyboard ini bisa kalian custom warnanya sesuai keinginan kalian. Dan juga sudah memiliki fitur keyboard anti ghosting, di mana kalian bisa menekan sampai 45 tombol keyboard secara bersamaan dan tetap berfungsi secara bersamaan juga. Razer Blade 15. Ini adalah pesaingnya 3 laptop yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu MSI GS65, Asus Zephyrus, dan Alienware M15. Sama-sama memiliki ukuran dan dimensi yang kompak, mengedepankan fungsi portabilitas. Karena memang 2018 ini tren-tren laptop gaming adalah baseless, ringan, kecil, dan tipis. Tapi spesifikasinya sangat abis. Secara desain, Razer Blade ini sama seperti MSI GS65 dari segi penampilan, simple tapi gahar. Dengan aksen warna hijau di area belakang logonya, yang logonya ini terlihat seperti cacing. Kalau MSI dari jauh terlihat seperti cicak. Dan kalau yang dinilai adalah ketipisannya, Razer Blade ini adalah laptop tertipis setelah MSI GS65. Namun dari segi berat, Razer Blade ini masih lebih berat. Dengan spesifikasi mentoknya yaitu Intel Core i7 generasi ke-8 dan juga Nvidia 1070 Max-Q. Menurut saya, andai MSI GS65 memiliki aksen warna hijau, sepertinya dua laptop ini akan sama persis. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Sebenarnya masih banyak pilihan laptop gaming lain yang tidak kita masukkan di daftar 10 kali ini. Masih ada XP Omen, Dell G3, Acer Predator, dan lain-lain. Karena kalau kita masukkan nanti videonya bisa panjang sekali. Kesimpulan dari kita adalah, apapun laptop gaming kalian, yang harus kalian perhatikan adalah sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan dipaksakan membeli produk yang terlalu mahal, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan, karena ujung-ujungnya akan mubazir. Kemudian perhatikan after sales dari brand tersebut, karena kalau terjadi kerusakan, kalian akan dengan mudah memperbaikinya tanpa ada biaya tambahan. Dan terakhir, mari kita cari pemenang untuk headset gaming dari MSI. Sebenarnya syaratnya harus 3000 likes dan likes-nya sekarang masih 2,9k, tapi gak apa-apa lah, karena pasti kalian semua juga sudah nungguin. Dan langsung saja kita cari pemenangnya dengan paste URL di comment picker. Dan pemenang untuk headset gaming dari MSI adalah Haikal Fikri. Langsung saja kita cek. Ya, belum subscribe. Maaf Mas Haikal, Anda belum beruntung. Langsung saja kita cari lagi. Dan percobaan kedua pemenangnya adalah Ihab Nabil. Langsung saja kita cek lagi. Ya, di hide atau belum subscribe ya. Maaf Mas Ihab, kita cari pemenang lain dulu. Dan percobaan ketiga pemenangnya adalah Muhammad Ihsanul Karimah. Langsung saja kita cek. Alhamdulillah sudah. Tapi kita cek dulu apakah sudah follow Instagram DKID. Dan alhamdulillah sudah juga. Selamat Mas Ihsan, Anda mendapatkan headset gaming dari MSI. Mohon diinfokan kontak yang bisa dihubungi melalui DM atau email DKID yang tertera di deskripsi. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.